seorang laki-laki berumur 31 tahun ya, yang sudah lama tidak bertemu dengan ibunya karena dari kecil dia terpisah dengan ibunya karena perceraian di masa lalu. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahei, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, Saya Kimacan yang akan berbagi informasi ramalannya Kimacan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu. Yeah. Ngoten Kiki ya. Kimacan apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jawir sehat. Mas Jawir pangestu. Alhamdulillah. Siap untuk melakukan ramalan untuk penontonnya Pintu Misteri Ki? Insya Allah. Alhamdulillah, ini salah satu ramalan paten Ya. yang dimana setiap bulan itu pasti akan selalu ada. Ya. Ngaten ya Ki ya. Ini mengenai ciri-ciri orang yang akan diangkat derajatnya di bulan November Tuh. 2022. Karena setiap bulan perputaran itu pasti akan ada orang yang akan dinaikkan derajatnya. Pasti. Ngoten ya Ki ya. Pasti itu. Waduh, siapa tahu penontonnya Pintu Misteri nanti termasuk di ciri-ciri yang akan dilihat sama Kimacan. Nah, penontonnya Pintu Misteri apa kabar? Semoga selalu sehat-sehat ya. Waduh, doa dari Mas Jawir, Kimacan, untuk kakak-kakak semuanya, tim gercepnya Pintu Misteri, tim like komennya, tim share-nya, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih telah menemani Pintu Misteri sampai saat ini. Ya. Doa terbaik dari Mas Jawir dan Kimacan untuk kakak-kakak semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang widiwasa, selalu diberikan kelancaran, kemudahan dalam mencari rezeki, didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang jahat, diparingi selalu kesehatan, tenang hati dan pikiran, serta panjang umur. Waduh. Dan untuk saudara tak terlihat di pun Mas Jawir, waduh, terima kasih banyak setiap kali Pintu Misteri upload. Waduh, alhamdulillah, baik itu saudara yang terlihat, saudara yang tak terlihat, ini gercep gitu ya Ki ya. Nah, terima kasih saudara tak terlihat di pun Mas Jawir yang berada di 9 tempat. Yang sudah lolos seleksi, tergabung di keluarga besarnya Pintu Misteri. Melambai. Tepuk tangan. Kiss bye. Kiss bye. Terima kasih saudara tak terlihat nih Mas Jawir dan Kimacan yang berada di 9 tempat. Semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level. Semoga bisa diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedaya rahayu, rahayu, rahayu. Wah. Kimacan mau tambahan kagem parfum Sang Jagat. Hari ini saya mau menggunakan warna hijau untuk parfum Sang Jagat. Hijau, waduh gila ya, hijau itu ke dasar samudra. Mas Jawir mau tambah sing warna blue, biru, ngoten nggih. Dasar samudra lebih untuk mengontrol hati. Betul. Ya. Kalau untuk biru, langit samudra ini lebih pada pikiran. Bismillahirrahmanirrahim. Doa dulu jangan lupa. Pakai. Cok pelit-pelit tambelik. Jangan lupa glantri cakranya juga disemprot. Ya Rek ya. Waduh, parfum Sang Jagat sampun. Nah, tak lepas ini Mas Jawir juga harus ndamel banyu musti kayak kira. Aura ketampanan dari Mas Jawir. Lah ngene niku tambah kinyis-kinyis. Gak ketok to lek Mas Jawir umure wis kepala berapa. Yo kira alhamdulillah ditambel, didoakan dulu rek.
biar aura terpancar. Betul. Waduh, monggo. Parfum sang jagat dan minyak kasturi bukan sekedar parfum biasa. Hanya orang-orang pilihanlah yang bisa memilikinya. Tidak semua orang bisa memesannya. Karena akan ada seleksi alam semesta. Orang-orang mana saja yang bisa saya bantu dan orang-orang mana saja yang belum bisa saya bantu. Admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan, yang mana mereka berdua bisa mendeteksi aura orang-orang yang tidak layak dibantu. Jadi mohon maaf sekali untuk para saudara-saudara di luar yang gagal untuk memesan di admin 1 dan admin 2. Karena apa? Karena kalian harus memperbaiki 3 sifat karakter ini dalam tubuh kalian. Yang pertama, egois. Yang kedua, tidak bisa menghargai orang lain. Dan yang ketiga, tidak sabaran. Namanya manusia itu harus sabar. Kalau manusia tidak sabar, hatinya itu sudah dipengaruhi namanya setan. Ya, di sini untuk parfum Sanjaga dan minyak kasturi, saya hanya membutuhkan nama lengkap dan golongan darah saja. Nama lengkap sesuai dengan nama lahir kalian atau nama baptis. Betul. Golongan darah harus sesuai dengan golongan darah kalian. Jangan mengarang bebas. Mentang-mentang tidak tahu, kalian mengarang bebas. Ya, lebih baik pastikan kalau tidak tahu dicek ke puskesmas atau ke dokter untuk memastikan kalau itu golongan darah kalian. Ya. Satu hari saya hanya bisa membuat 15 botol saja. Selebihnya silakan antri sesuai jadwal yang ditentukan oleh admin 1 dan admin 2. Ya. Di sini nama kalian dan golongan darah kalian itu saya akan masukkan ke media akar pohon beringin. Yang mana akar pohon beringin ini tumbuh di atas pohon keramat. Pohon beringinnya tanpa menyentuh tanah. Betul. Dia tumbuh di atasnya. Dan akar-akarnya pun itu akar-akar pilihan yang saya ambil buat kalian. Tetap saya doakan ke Tuhan. Saya bermohon ke Tuhan, Sang Pencipta alam semesta, dengan tujuan untuk bisa membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan. Betul. Itu tadi. Kalau kalian auranya gelap atau auranya tertutup, ya, itu akan kita bisa bantu untuk mengangkat kembali aura kalian. Tapi kalau kalian sudah positif, itu akan lebih sempurna. Cuman satu yang tidak bisa saya bantu di sini, orang yang hatinya busuk. Orang yang hatinya busuk itu susah diperbaiki. Dia egoisnya tinggi. Dia tidak akan pernah menghargai orang lain. Dan orang lain pasti dianggapnya jelek di mata dia semuanya. Semoga para saudara-saudaraku di luar sana jauh dari penyakit hati. Betul. Ya. Di sini juga saya mengeluarkan untuk saudara-saudara di luar sana lebih ke wajah, yaitu banyu mustika. Banyu mustika ini saya racik untuk kalian merasakan di luar sana dengan tetesan mustika Ratu Pantai Selatan. Ya, Ratu Pantai Selatan yang kalian tahu sendiri kecantikannya seperti apa. Inilah rahasia kerajaan dan rahasia ratu-ratu zaman dahulu kala menggunakan tetesan mustika. Di sana belum ada yang namanya skincare, belum ada yang namanya bedak. Mereka menggunakan tetesan mustika, yang mana tetesan mustika itu dipakai di wajah. Biarkan airnya menyerap di wajah. Itu kalian bisa rasakan. Kalau laki-laki yang memakainya, itu auranya akan keluar, karisma, wibawanya akan keluar. Kalau wanita Kimacan gimana reaksinya? Ya. Kalau wanita inner beauty dan orang melihatnya segar dan cantik, enak. Ya, menarik orang melihatnya. Ya, nggak bosenin kan banyak di luar sana cantik tapi yang bosenin. Di sini lebih inner beauty-nya kelihatan buat kalian semua di sana. Untuk banyu mustika, di sini saya memerlukan nama lengkap, tanggal lahir, bulan dan tahun harus lengkap. Betul. Ya. Di sini saya buat untuk banyu mustika dengan bahan dasar yang sangat aman sebagai media. Ingat, sebagai media. Ya. Air dan rose water. Oh my god. Bunga mawar. Ya. Air mawar. Dua bahan dasar itu yang saya buat sebagai media. Selebihnya tetesan dari mustika Ratu Pantai Selatan yang kalian bisa nikmati nanti. Kalau dibuat kerja gimana Kimacan? Sebelum beraktivitas, setelah beraktivitas, setelah beribadah, bagus.
bertemu dengan pacar, nyambut suami atau istri, bagus itu semuanya. Ya, digunakan dengan baik. Karena apa? Semua media yang saya buat di sini untuk kalian di sana, tidak semua orang bisa memesannya. Amin. Jadi kalau ada yang sudah kalian dapatkan, dijaga dengan baik. Ya, karena di sini untuk parfum Sang Jagat, minyak kasturi sudah saya titipkan jurit-jurit saya untuk membantu kalian di luar sana. Lalu apa? Minyak kasturi itu gimana? Minyak kasturi saya buat khusus untuk kalian, ya, yang mempunyai usaha. Semoga dengan media tersebut usahanya pintunya dibuka, pintu rezekinya untuk usaha kalian. Amin. Dilindungi dari astral-astral negatif yang menyerang, dilindungi dari orang-orang yang syirik kepada usaha kalian. Rumah juga bisa dibersihkan dengan minyak kasturi. Disemprot ya, diteteskan. Dan kendaraan penting juga untuk dibersihkan kendaraan, disemprot setelah kalian cuci, disemprot dengan minyak kasturi. Ya, supaya apa Kimacan? Supaya mencegah astral-astral mencelakain kalian di jalanan. Betul. Dan juga satu lagi khasiatnya, minyak kasturi bisa digunakan untuk tanah yang akan kalian jual, rumah yang akan kalian jual. Itu bagus sekali. Betul gitu ya Ki ya. Ikhtiarnya ya Rek ya, medianya Ki Macan gitu ya. Nah, di sini untuk untuk Banyu Mustika ini mungkin untuk yang perempuan-perempuan pasti akan hafal dengan baunya air mawar itu pasti kalian akan hafal. Ya memang iya, di mana-mana aja air mawar yang memang seperti itu. Betul. Apalagi kalian yang biasanya perawatan gitu ya. Nah, air mawar semua produk produknya Ki Macan yang di sini mengambil air mawar karena kenapa? Untuk keamanan. Agar semua jenis kulit itu bisa pakai. Betul. Namun yang membedakan apa? Yo mustikane iku Rek. Di mana mustikanya di saat Ki Macan sudah berdoa, udah menyiapkan media-medianya dengan air mawar, diritualkan. Mustikanya Ibu Kanjeng datang Rek. Duk gitu ya Ki ya. Ngasih berkat. Jret. Dari sini kalian bisa tahu kalau wajah kalian itu sebenarnya ditutup oleh astral, Betul. Ya, dan dicintai oleh astral. Juga gitu Dan ya. juga kalian kalau lupa melepaskan susuk, itu akan bereaksi panas dan gatal. Tuh. Ingat ya, yang pertama jin disuruh untuk menutupi aura kalian. Betul. Dan jin mencintai kalian. Dan juga di sini susuk itu akan merasain efek namanya gatal, panas. Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan hal seperti itu, WhatsApp dengan admin, karena akan saya memberitahu langkah berikutnya. Betul. Yaitu disemprotin di kaki dan di tangan untuk media jin itu pergi dulu. Betul. Ada 2 jin yang di sini kalau di wajah. Kalau di wajah ada 2 Ki. Kiriman dari orang lain. Betul. Untuk menutupin wajahnya. Dan 2 jin yang mencintai manusia. Itu sama yang susuk itu tadi ya Ki ya. Waduh, itu loh ya Rek, udah dijelasin. Jadi kalau memang ada reaksi yang berlebihan pada muka kalian setelah memakaian Banyu Mustika seperti panas, kemudian beruntus-beruntus ataupun gatal-gatal. Nah, itu tadi caranya ya. Dimana diselesaikan dulu gangguan astralnya. Gitu ya Ki ya. Nah, sementara pakainya gimana? Jangan di wajah dulu, takutnya nanti malah beruntus-beruntus. Nyatanya memang benar-benar kelihatan. Tapi gunakan untuk kaki dan tangan. Ada waktu-waktunya mboten? Mainkan feeling kalian. Ya? Sekiranya feeling kalian kayaknya sudah lama ini, baru gunakan di wajah. Waduh. Mainkan feeling kalian setelah kalian menggunakan disemprot di kaki, di tangan. Tunggu beberapa hari, setelah feeling kalian bagus. Untuk di wajah lagi, rasakan. Baru dipakai. Nah, dari situ kalian akan mengetahui sudah pergi atau belum. Betul. Ketahuannya udah pergi apa belum pada saat dipakai itu tidak ada reaksi lagi. Tidak ada reaksi. Maksudnya tidak ada reaksi gatal dan panas. Wah. Berarti itu udah pergi. Sudah pergi. Nah, itu loh ya Rek ya. Waduh, jadi bisa mendeteksi lebih lanjut. Nah, mungkin kalau yang sudah punya pasang susuk-susuk ini yang mungkin prosesnya juga lama cepet atau lamanya itu tergantung dari astralnya ya Rek ya. Nah, apalagi yang sudah ditanam-tanam itu kan pasti butuh ekstra yang mungkin tidak seperti biasanya. Nah, apalagi kalau kalian sudah order parfum Sang Jagat,
Nah, ini jadi kemasan komplit. Komplit. Nah, di badan juritnya Ki Macan bisa membantu secara astralnya. Nah, ini untuk mukanya gitu ya Ki ya. Oh, keren. Parfum Sang Jagat sama seperti Banyu Mustika. Parfum Sang Jagat mungkin kalian akan mencium bau aromanya. Kalau kalian ke toko parfum pasti penjual parfum pasti tahu. Iya. Ya Ki ya. Aduh, kamu mau kayak berapapun ada nih gitu ya Ki ya. Tapi yang membedakan apa? Nah, itu tadi energi doanya Ki Macan. Akar pohon beringin yang dimasukkan di dalam parfum Sang Jagat. Jurit-juritnya Ki Macan yang membedakan. Makanya kenapa saya hanya bisa 15 botol saja, biar doa-doa saya itu lebih fokus di sini untuk kalian, karena satu-satu saya masukin nama kalian, satu-satu saya masukin ke akar pohon beringinnya, ke botol, benar-benar saya yang masukin. Betul sekali. Dan juga Ki Macan sendiri yang akan memilihkan parfum Sang Jagat bagi kalian tuh mau yang dikasih yang mana. Betul. Setelah proses penerawangan vision akan terlihat ya Ki ya. Ataukah yang warna hijau ini lebih pada hati diperbaikin dulu. diperbaiki, atau yang kuning ini kekayaan samudra ini lebih pada karakter dan perilaku, atau yang warna biru langit samudra ini pada pikiran. Betul. Ngono ya Ki ya. Nah, begitu pula untuk minyak kasturi tidak kalah hebatnya nih Rek. Minyak kasturi yang mengalami upgrade energi, ada tambahan energi dari macan merah, macan putih dan juga Eyang Prabu Siliwangi. Nah, tujuannya apa? Untuk si pemakainya. Memang ada macan merah. Ayo, jadi spiritual ya, kalau ngerti macan merah berarti mainnya kurang jauh. Ngoten iki ya. Ada. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa tahu. Tapi ini jadi tahu kan kalian kalau nonton di Pintu Misteri. Nah, ngono ya Rek ya. Kemudian kalau seandainya order kemana? Jika kalian ada uang, kalau mau order silakan, tidak mau order tidak masalah. Ngono ya, silakan bisa menghubungi admin 1 dan juga admin 2. Transaksi hanya melalui satu bank account Bank BCA dengan nomor rekening 3631366994 atas nama Selamat Haryadi. Wah, lupa Mas Jawir. Jangan lupa untuk pemesanan pertama kali datang untuk Banyu Mustika, wajib melakukan salam perkenalan. Salam perkenalannya bagaimana Mas Jawir? Banyu Mustika datang pegang dengan kedua tangan. Salam sesuai dengan ajaran agama kalian. Salamnya yang lengkap deh yo. Nanti disingkat koyo kalian WhatsAppan ASS ngono yo ora oleh. Ayo Ki ya. Salam yang lengkap, kemudian nama kalian siapa, tanggal, bulan dan tahun lahir. Itu salam perkenalannya untuk Banyu Mustika. Selanjutnya seperti biasa pemakaian media-media yang lainnya setiap mau pakai harus didoakan dan niat baru dipakai. Betul. Baik Ki Macan, mari kita doakan penonton pun. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Matur nuwun. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang diberikan kepada saya, Mas Jawir dan kru Pintu Misteri di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih supportnya selama ini. Terima kasih bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Doa yang sama untuk saudara-saudaraku di luar sana. Saya tidak akan pernah capek-capek, saya tidak akan pernah bosan untuk mendoakan orang-orang baik di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya Allah. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin. Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin ya Allah. Diberikan semangat yang luar biasa untuk menjalani hidupnya. Amin. Dibersihkan dari aura negatif di dalam tubuh, hati, dan pikirannya. Amin ya Allah. Dimasukkan aura positif kembali di dalam tubuh, hati, pikiran, dan wajahnya. Amin ya Allah. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Amin. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin. Diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin ya Allah. Dilancarkan rezekinya. Dilancarkan usahanya. Amin. Dilancarkan pekerjaannya. Amin. Dilancarkan urusannya. Amin. Dilaris-maniskan dagangannya. Amin. Dilunaskan semua hutang piutangnya. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Amin. Dan semoga untuk saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mendengarkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat,
mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul. Amin ya Allah. Dan dituntun Tuhan ke kehidupan lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Amin. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Amin ya Allah. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Amin. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik, dan dengki kepada orang lain. Amin. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Iya, seperti biasa sebelum saya merogoh sukma, saya selalu menyempatkan diri untuk melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih. Terima kasih atas kolom komentarnya. Kalian orang-orang baik yang Tuhan saring di kolom komentar Pintu Misteri. Alhamdulillah. Kenapa saya bilang orang-orang baik? Karena yang saya lihat di kolom komentar Pintu Misteri, doa-doanya panjang-panjang sekali. Panjang ya, Ki, ya. Masya Allah, tabarakallah. Orang-orang baik telah berkumpul di kolom komentar Pintu Misteri. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai sendiri. Amin. Pertolongan akan datang ketika kamu menolong orang lain. Betul. Begitu juga, doamu akan terkabul ketika kamu mendoakan orang lain. Masya Allah. Doa-doa yang baik di kolom komentar Pintu Misteri itu akan berbalik kepada kalian sendiri. Nggih. Jangan pernah capek, jangan pernah bosan menjadi orang baik. Menanamlah hal kecil kebaikan di kolom komentar Pintu Misteri. Betul. Begitu juga komentar-komentar negatif, jangan salahkan Tuhan kalau suatu saat nanti akan ada keburukan yang kalian dapat di kehidupan kalian. Karena sejatinya Tuhan menciptakan manusia itu mempunyai akal yang sangat luar biasa sekali, sehingga dia harus bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Karena setiap pilihan mereka mempunyai tanggung jawab sendiri. Jadi bersyukurlah untuk para saudara-saudara di luar sana yang saya lihat banyak yang positif, walaupun ada beberapa yang negatif. Biarkan saja, yang negatif biarkan saja. Kalian jangan hilangkan aura positif kalian gara-gara yang negatif. Yang negatif itu biarkan astral-astral yang membalasnya. Karena apa? Selain manusia di kolom komentar ini, percaya tidak percaya, harus digarisbawahi. Di kolom komentar Pintu Misteri ada saudara kita yang tak terlihat di 9 tempat. Wong samar yang ikut berpartisipasi di kolom komentar Pintu Misteri. Mereka mengaminkan doa-doa kalian. Mereka bangga dengan orang-orang yang positif seperti kalian. Pertahankan itu, karena di astral terkenal sekali manusia yang namanya serakah. Tapi saya bilang, silakan main-main di kolom komentar Pintu Misteri. Banyak sekali orang-orang masih baik kok di dunia ini. Betul. Dan mereka menyaksikan itu semua, yaitu kalian. Ya, percaya tidak percaya. Mungkin kalian anggap ini lelucon, tapi buat orang-orang tertentu pasti akan tahu merasakan energi-energi yang ada di kolom komentar Pintu Misteri. Benar. Ya, kalau kalian ingin melihat aura positif dalam tubuh kalian setiap hari, silakan ketik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak orang yang membalas kolom komentar kalian. Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian. Yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Kimacan, saya masih di titik terendahnya manusia. Hutang saya banyak, usaha saya bangkrut, saya di PHK. Jangan khawatir. Selagi kalian memiliki aura positif, Betul. semua itu akan berjalan secara cepat. Jalanin semua. Asal jaga aura positif itu. Betul, Ki. Ya, jaga hati, jaga perkataan, jaga sikap. Ya. Dan juga kalau kalian penyakitnya kunjung sembuh, jangan khawatir kalau selagi ada aura positif itu akan membantu kalian. Percaya, besok atau nanti itu akan kalian rasakan. Amin ya Allah. Iya, untuk yang sudah share, terima kasih banyak. Matur nuwun. Kalian sudah mempercayain video Pintu Misteri untuk dikirim ke sosial media kalian. Semoga video Pintu Misteri bisa bermanfaat buat orang banyak di luar sana. Dan bisa menambah subscribe baru. Alhamdulillah. Selain itu juga kalian bisa mempunyai kesempatan untuk saya Rogo Sukmo. Betul. Gratis. Karena persyaratan dari Rogo Sukmo, like, komen, dan share. Ya,
Baiklah, untuk hasil Rogo Sukmo saya 1 minggu yang lalu. Oh, 1 minggu yang lalu. Di sini ada zodiak Capricorn. Capricorn. Ya, di sini ada zodiak Capricorn yang ada di Kediri. Oh, Kediri. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk menjambangi saudara kita yang berzodiak Capricorn di kota Kediri. Kediri. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya. Saya menerawang kehidupannya. Seorang laki-laki berumur 31 tahun. Ya, yang sudah lama tidak bertemu dengan ibunya. Karena dari kecil dia terpisah dengan ibunya karena perceraian di masa lalu. Ya, dia mempunyai cita-cita sebelum dia menikah, dia ingin menemui ibunya yang terpisah. Karena pada saat cerai, si anak ini tinggal dengan bapaknya di Kediri. Dan di umur 32, dia memutuskan untuk mencari ibunya. Dan akhirnya sedikit demi sedikit terlihat. Dan pada saat saya Rogo Sukmo, terbukalah alamat lengkap dari si ibunya. Ya, dan akhirnya dia bergegas dan dia resign di tempat kerjaannya untuk bertemu oleh ibunya. Karena masih dari kecil sampai sekarang dia tidak pernah merasakan belayan ibunya. Dan dia resign baik-baik dengan bosnya, dan bosnya tolonglah jangan, kamu sangat dibutuhkan di sini karena dia anak yang pintar dan bekerjanya baik. Di situ dia diposisikan sebagai manajer pada saat itu. Tapi dia harus mempunyai cita-cita itu untuk bertemu ibunya. Dan dia menemukan ibunya pada saat bermimpi. Saya bukakan vision tempat-tempatnya. Dia buka searching di Google, dia menyatukan mimpi dan alamatnya. Dia menggunakan kereta. Ya, lalu dapatlah di suatu tempat Surabaya. Dia jalan terus. Akhirnya bertemulah dengan bapaknya. Setelah 2 hari di Surabaya itu dia putar-putar. Ya. Dan ternyata ibunya sudah Menikah. Gila. Hah? Ya, ibunya gila. Dan pas dia datang sana, dia tanya siapakah nama ibu ini. Dan dia tanya, wah ternyata kamu anak dari ini ya. Oh iya, saya anak pertamanya. Siapa ibu ini? Ya ini ibumu. Dan dia lihat kondisi ibunya dikerangkeng oleh keluarganya karena sering ngamuk. Dia langsung peluk ibunya, dan ibunya biasanya galak sekali, tapi pada saat itu dipeluk dan diam. Dan ibunya langsung meneteskan air mata. Itu yang dibilang orang gila oleh keluarganya. Dia suka ngamuk. Dan dia izin untuk keluarganya untuk memandikan, membersihkan ibunya, dan berniat untuk bawa ke rumah sakit. Dan saya tetap dampingin pada saat itu. Ya, pas sudah dibersihkan, dimandikan, pakaiin baju yang bagus, dikasih makan, dipotongin kukunya, dibawa, izin dia untuk bawa ibunya ke rumah sakit. Dan tenang, ibunya tenang, ikut. Dan apa reaksi ibunya pada saat di rumah sakit? Dia membalikin meja dokter, dia mecah-mecahin barang-barang semuanya, lalu dipegang oleh perawat 2. Dokter bertanya, siapa dia? Siapa wanita ini? Dia ibuku. Wah, kamu cukup kuat ya untuk menjaga orang gila. Iya, karena ini sudah takdir saya untuk menjaga orang tua saya. Dan dokter itu berkata,
Percuma kalau kamu mengurus orang gila, dia tidak akan tahu siapa yang mengurusnya. Dan si Capricorn meneteskan air mata. Dan saya bilang, walaupun ibumu tidak tahu siapa kamu, tapi Tuhan, dia tahu kalau kamu anaknya. Jalankan. Dokter angkat tangan, diajak pulang. Diajak pulang kembali. Habis itu keluarganya merangkeng lagi. Dia ngajiin, disalawatin selama 1 minggu di tempat itu, dan saya dampingi. Masya Allah, tabarakallah, emang mukjizat Tuhan mempunyai rencana lain. Dan akhirnya ibunya meninggal dengan tenang. Ya, dia meninggal dengan tenang, dan dia berpesan, "Nak, saya yakin kamu akan sukses setelah ini." Habis itu dia sakaratul maut. Sungguh pengorbanan anak yang luar biasa sekali. Sudah jalan Tuhan untuk mempertemukan anaknya, sehingga ibunya tenang meninggal dunia. Semuanya diurus oleh anaknya, si Capricorn yang ada di Kediri. Dan dia sudah lega, bisa bertemu dengan ibunya, dan ibunya memberikan pesan itu yang terakhir. Setelah itu selesai semuanya, kuburan selesai, 40 hari selesai, dia pulang. Apa yang didapat kabar oleh perusahaannya? Dia menjadi naik jabatan dan dipanggil lagi. Ya, pengorbanan seorang anak untuk mencari tahu seorang ibunya, dan ternyata ibunya sedang menunggu anaknya untuk memberikan pesan itu, sehingga dia bisa meninggal dengan tenang. Jadi semangat ya Capricorn. Di sini pelajaran yang kita dapat dari Capricorn Kediri. Kalau kalian mempunyai cita-cita untuk membahagiakan orang tua, apalagi yang belum bertemu, temukan. Akan banyak cara untuk itu semuanya. Biarkan orang tuamu pas pada saat dia sakaratul maut, dia sudah tenang ke semuanya. Amin. Saya yakin orang-orang yang seperti ini, kehidupan dunia dan akhirat itu akan selamat. Aduh, ngomong apa? Ya, tadi cerita Rogo Sukmo. Saya rayo. Tadi cerita Rogo Sukmo untuk si Capricorn. Semangat. Kisah hidup kan emang bermacam-macam. Setiap manusia pasti mempunyai cerita hidupnya masing-masing ya. Betul. Tapi di balik itu yang penting perjuangan. Bagaimana si Capricornnya berusaha untuk mencari ibunya. Betul. Semangat, karena pasti tadi Kimacan bilang Tuhan yang melihat, bukan orang atau manusia yang melihat. Walaupun orang berpikir bahwa perjuangannya tidak akan dinilai oleh si ibunya, tapi akhirnya ibunya kan mempunyai pesan untuk kamu. Dan akhirnya sebagai anak kan mempunyai ketenangan, kelegaan hati sendiri. Apa yang sudah diinginkan bisa tercapai. Betul. Dan akhirnya Tuhan memberikan kemudahan ya Ki ya. Betul. Ini dan orang-orang seperti itu tidak sendiri. Banyak orang yang seperti Capricorn menjalani. Ya, kamu tidak sendiri. Banyak. Kamu dari 100 orang yang berhasil itu bisa 60%. Yang 40%-nya malah membenci. Betul.
Jadi kamu orang-orang pilihan yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk menyelesaikan misimu. Ini misi, ya, yang seperti Capricorn ini misi. Tidak semua orang bisa menjalani misi seperti ini. Ya, begitu juga saya. Saya juga sebagai spiritual mempunyai misi yang harus saya jalani, yang orang lain belum tentu tahu. Ya, betul sekali ya Ki ya. Ya. Semangat ya untuk si Capricorn. Dan baik, nanti setelah ini kita lanjut untuk melakukan ramalan ciri-ciri orang yang akan diangkat derajatnya di bulan November 2022. Bagi kalian penontonnya Pintu Misteri yang menginginkan Rogo Sukmonya Ki Macan, untuk SOP sudah jelas, like, komen, dan juga share. Like dulu videonya Pintu Misteri, komennya nama, zodiak, dan juga kota. Selanjutnya wajib di-share ke media sosial kalian ya Rek, sampai boten. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk ramalan zodiak. Rama ngemplengkan semuanya. Mohon maaf ya Rek ya, karena ceritanya Ki Macan ini tadi gak nyindir tak sampean Ki. Iya. Boten nyindir. Setiap orang kan pasti ada permasalahan masing-masing. Ya, perjalanan hidup mempunyai cerita masing-masing dari kecil sampai saat ini. Suratan takdir itu sudah Tuhan tulis dengan rapi untuk kalian. Jadi jalanin, nikmatin semuanya. Ambil pelajaran semuanya. Baik, kita fokus lagi ya, konsentrasi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk ciri-ciri orang yang akan diangkat derajatnya di bulan November di tahun 2022. Apapun hasil dari penerawang saya di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati, jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seorang tidak akan pernah bisa berubah. Ya. Kehidupan orang tidak akan pernah bisa berubah kalau mereka tidak merubahnya sendiri. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat kita tunjukkan kesuksesan ya Rek ya. Kita lihat ciri-ciri orang yang akan diangkat derajatnya di bulan November. Yang mudah-mudahan ada salah satu dari orang itu di subscriber Pintu Misteri. Alhamdulillah, Mas Coy doakan ya Rek ya. Semoga ada penontonnya Pintu Misteri ini yang diangkat derajatnya oleh Tuhan di bulan November. Iya. Iya. Di sini ada kartu reflection, yang artinya di sini ada salju yang mencair. Gambaran dari kartu oracle saya di sini menunjukkan 3 orang ciri-ciri yang akan diangkat oleh Tuhan derajatnya setelah mengalami perjalanan pahit getir hidup di bulan-bulan yang lalu. Oh, Masya Allah. Dari awal bulan 2020 dari awal bulan Januari tahun 2022 pahit dan getir sudah dilewatin dia. Ya, direndahkan, diremehkan, dijauhkan dari orang-orang, nama baik hancur segala macam. Itu yang dilewatin oleh dia. Dan di bulan November waktunya dia bersinar dan hidup kembali. Ada 3 orang yang saya keluarkan ciri-ciri yang akan diangkat Tuhan derajatnya. Jadi ada 3 gitu, 3 orang gitu ya Ki ya. Waduh, ini ada 3 orang yang akan Maaf ya, karena di Pintu Misteri ini tidak ada kat-katan. Jadi di sini real dari awal sampai akhir seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya ada salah-salah kata, mohon maaf. Tidak ada kat-katan. Tidak ada naskah di sini. Ya. Jadi ada 3 orang gitu ya Ki ya, yang akan mengalami ini. Tapi sebelumnya perjalanan dari awal Januari sudah mengalami pahitnya kehidupan gitu ya, diremehkan, dijauhkan, nama baik hancur, keluarga menjauh, tidak ada yang mau berteman. Ya,
langkah ke depan salah, mundur salah. Itu dia. Di bulan Oktober akan bangkit tiga orang. Ya, Dewi Keberuntungan. Yang mana Dewi Keberuntungan ini menandakan umur dari tiga orang itu. Oh, umurnya. Waduh. Umur yang pertama di umur 24, 24, ya. 37, 37. 48. Wow. 3 umur itu. Ada single, janda dan duda. Single, janda dan duda ya Ki ya. Ya, 3 orang. Waduh, di sini umurnya udah terlihat ini Ki Macan sama statusnya gitu ya Ki ya. 24, 37, 48 dan statusnya dia bisa single, bisa janda dan juga duda. Nah, kemudian Ki Ya, creation, dream, waktunya bermimpi. Yang mana waktu dia susah untuk bermimpi pun dia tidak sanggup. Ya, di sini kartu oracle menggambarkan anak. Ciri-ciri orang ini anak kedua. Anak kedua. Ya. Dia mempunyai kakak dan adik. Anak kedua, mau dia anak ketiga atau keempat, yang penting dia punya kakak dan adik. Ya, di sini dalam hubungan keluarganya dia mempunyai kakak dan adik. Itulah ciri-ciri orang. Jadi di sini berarti bukan anak kedua ya Ki ya? Ya. Dimana dia mempunyai kakak dan adik, bisa jadi dia anak. Yang penting asalkan punya kakak dan adik gitu Ya. aja ya Ki ya? Ya. Nah, kemudian Complication, yang artinya di sini bulan purnama. Bulan purnama ini gambaran dari kartu oracle penyelesaian. Penyelesaian sebuah penderitaan yang akan Tuhan bantu naikkan kembali ke roda kehidupan. Di sini ciri-cirinya berzodiak Gemini, Capricorn, Capri. Pisces. Waduh. 3 zodiak itu. Waduh. Jadi zodiaknya Gemini, Capricorn dan juga Pisces katen ya Ki ya. Waduh, kemudian Ki. Ya. Ini yang terakhir. Pohon dan akar. Setelah ini di bulan November nanti banyak rezeki yang berlimpah mendatangi kalian. Wow. Banyak sekali. Pohon dan akar menggambarkan kekuatan yang tidak akan pernah tumbang selagi akarnya kuat. Betul. Ya. Alhamdulillah ya Reo. Di sini ada satu yang di luar negeri. Oh, ada yang di luar negeri. Ya. Ada satu yang masih di kota tempat kelahirannya. Oh, satu di tempat kelahiran, kota kelahiran. Ya. Dan satu merantau. Oh, Itu dia. Selamat ya buat ciri-ciri saya terawang saat ini. Belajarlah dari kesalahan. Ya. Semua Tuhan berikan uang kepada kita, rezeki kepada kita itu sebenarnya cukup. Yang tidak membuat cukup adalah gaya hidup. Sudah melewati badai-badai yang kalian lewati, itu buat pelajaran. Jangan sampai jatuh kedua kalinya. Simpan uang dengan baik. Berteman yang baik. betul. Ya. Kalau ada orang-orang sahabat-sahabat dengan sendirinya pergi sedikit demi sedikit, biarin saja. Jangan usah dicari. Karena itu adalah bagian dari kedewasaan kalian. Harus melewati fase-fase itu. Dari melewati fase-fase seperti itu, kalian akan tahu yang mana benar-benar teman yang sesungguhnya. Ya, jangan pernah cari lagi. Betul. Ya, selamat untuk ciri-ciri yang tersebut itu. Mudah-mudahan ada salah satunya atau dua di subscriber di sini. Betul. Ambil semua pelajarannya. Amin. Karena kesempatan itu jarang-jarang lagi Tuhan akan menaikkan.
Jadi lebih susah pada saat kalian di atas, karena kalian sudah di atas, salah langkah itu akan jatuh. Jatuh. Ya, lebih baik dari bawah ke atas, nikmatin semuanya. Ya, ya. Waduh, berarti nanti di November akan merasa berada di puncaknya. Betul. Jadi bagaimana yang ciri-ciri tadi Kimacan lihat, semoga saja kan penontonnya Pintu Misteri ini kan banyak kalangan gitu ya Ki ya. Baik itu yang dari luar negeri juga, mungkin dari tempat kelahiran yang masih berada di tempat kelahiran juga, ataupun yang sedang merantau di kota lain. Betul. Di sini yang ciri-ciri yang sebelumnya tadi kan single, Janda janda, dan atau duda. duda, ya. Karena ada beberapa yang saya lihat di sini ciri-cirinya mereka awalnya menikah. Karena titik terendahnya manusia diceraikan. Diceraikan. Oh, Seperti itu. Jadi sampai dihina-hina gitu ya Ki ya. Oh, tapi itu tadi pembelajaran perjalanan hidup manusia sama seperti kayak itu tadi cerita Ronggo Sukmo. Iya, tapi orang-orang yang seperti ini yang sudah lewat seleksi dari alam semesta ya Mas Jabir, Iya. mereka akan menghargai yang namanya uang. Uang, bener. Mereka yang akan menghargai yang namanya orang-orang sekitar. Betul. Orang-orang yang seleksinya alam semesta itu akan jauh lebih baik dari sebelumnya. Masya Allah. Biasanya juga mereka akan menjadi kepribadian yang sangat luar biasa sekali. Betul. Karena mereka sudah melewati badai-badai itu. Masya Allah itu tadi ya Ki Jadi ya. kenapa Ronggo Sukmo tadi? Sama juga kan perjalanan hidup. Ya. Sama dengan perjalanan hidup siapa? Oh iya. Entar nangis aku. Ya. Waduh itu tadi ya Ki ya, pokoknya semangat untuk lo kan harus mulai beres meneh. Semangat untuk kakak-kakak semuanya. Pokoknya semangat yang kita hidup ya memang mempunyai perjalanan yang sendiri-sendiri. Yang pasti jangan sampai kita itu membenci Tuhan. Supaya apa? Tadi Kimacan kan bilang sehebat apapun yang kalian jalani, perjalanan kesusahan apapun yang kepahitan yang kalian alami, yakinlah bahwa kalian itu pasti kuat. Ngoten ya Ki ya, karena Tuhan itu sudah mengukur cobaannya untuk umat-umatnya yang kuat. Ya Ki ya, kalau kita kuat pasti kita tidak akan membenci Tuhan. Kalau seandainya kita harus digorok ya sudah mau apa lagi? Yang penting Hadapi, gorok ya silahkan digorok. Mau bagaimana lagi? Betul. Hidup kita pasrahkan pada Yang Maha Kuasa. Daripada nanti kita membenci Tuhan, ya Ki ya, ndak ikhlas terus kemudian kita berupaya membenarkan diri dengan melakukan jalan yang salah, kan kebanyakan seperti itu. Melakukan jalan yang salah tapi berusaha untuk membenarkan diri karena Tuhan tidak adil. Akhirnya kamu frontal melakukan hal-hal negatif. Itu kan yang ndak boleh. ya. Ya, waduh. Terus pesan untuk Ronggo yang Capricorn? Ya Capricorn, Mas Jawir silakan. Nah ya, pesan untuk si Capricorn yang di Kediri yang tadi saya Ronggo Sukmo, dia menonton. Pesan dari Mas Jawir Ya. untuk yang Capricorn di Ronggo Sukmo tadi Kimacan bilang bahwa kamu tidak sendiri, pasti kamu Mas Jawir mungkin masih ada yang lain-lainnya juga yang merasakan cerita yang hampir sama seperti yang kamu rasakan. Tapi itu tadi dengan bisa melakukan sebaik mungkin, akhirnya kita mempunyai suatu kepuasan. Iya. Bener langkahnya si Capricorn dengan keluar dari kerjaan tersebut. Kemudian akhirnya apa, kepuasan itulah yang dimana kita sebagai anak Ya. Ya, udah. itu masih mending kamu dibukain visionnya sama Kimacan. Mas Jawir puasa dulu 7 hari 7 malam sambil sholat tasbih. Itu sholat tasbih harus selesai sebelum jam 12 harus selesai sholat tasbihnya. Tapi itu tadilah, dari situ kan kita bisa menjadi orang yang empati tinggi. Kita bisa menjadi pribadi yang akhirnya bisa menasehati. Ya karena apa? Ya karena kita memang tidak seperti orang normal yang lainnya. Kalau pahit ya begitu pahit, tapi ya itu tadi, kita dengan kepahitan kehidupan yang kita alami kan kita tetap sehat sekarang. Betul. Gimana? Ampun. Ya.
Waduh, itu tadi. Oh, kok malah cerita Rangga Sumo. Nah, ini tadi matur nembah nuwun Ki Macannya. Untuk ciri-cirinya semoga bisa bermanfaat sebagai penyemangat kita semuanya. Loh, lah itu rasa nangis ora kelar-kelar ki engko. Baiklah kalau sudah. Ini saatnya Mas Jawir menginginkan penontonnya Pintu Misteri untuk meluang. Lo malah ibu-ibu melok-melok nangis. Saatnya meluangkan waktu untuk terus mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia, agar negara Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan, agar negara Indonesia selalu diberikan kedamaian, agar negara Indonesia semoga saja Tuhan memberikan kemudahan-kemudahan untuk keluar dari segala macam cobaan-cobaan yang akan Indonesia hadapi. Amin. Karena cobaan itu bisa muncul karena datangnya dari Tuhan sendiri, tapi cobaan itu bisa muncul karena ulah dari negaranya sendiri. Betul. Ya, ya. Mari kita doakan terus untuk NKRI harga mati. Baik, Ki Macan, ada pesan hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Pesan alam semesta teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukurlah atas apa yang kita miliki. Rasa syukur membuat kita dapat menikmati hidup apa adanya, tanpa belenggu gengsi. Nah, itu tadi gengsi itu loh, Rek, yang membuat kita itu seperti menghalalkan berbagai macam cara. Hidup nggak bisa tenang, selalu was-was, kemudian tidak pernah merasa bersyukur, selalu kurang. Nah, nggak boleh seperti itu ya. Lebih baik jadi manusia apa adanya. Sugih ya sugih, orang duit ya orang duit. Mau berteman ayo. Ya ayo, ora gelem ya wis. Iya. Mangan gaplek ya mangan gaplek, mangan tiwul ya mangan tiwul, yang penting lah sehat. Iya. Ya ki yo, mangan ceker ya mangan ceker Mas Jawir. Matur nuwun nuwun. Sami-sami. Saya Mas Jawir Dan saya Ki Macan. serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Di sini ada matahari, yang mana angka keluar dari matahari ini angka 5. Jadi ada 5 zodiak yang di posisi atas bisa merubah karakter kepribadiannya dan juga sikap dan tingkah lakunya untuk menunjang kehidupannya di tahun 2020. Di sini ada zodiak